Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah tidak pantas untuk disembah, dimintai, apalagi diharapi. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Selain Allah dikuasai. Selain Allah ini adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. 124.000 orang nabi berkumpul, berjuang siang dan malam, menangis di malam hari, berkeringat di siang hari, hendak memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai, tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim AS tak mampu meyakinkan orang tuanya. Nabi Nuh AS tak mampu merayu anak dan istrinya. Rasulullah SAW tak kuasa memberi hidayah kepada paman-paman yang sangat dia cintai. Jadi hadirin sekalian, yang berkuasa di dunia dan akhirat hanya Allah Ta'ala saja. Yang memberikan manfaat hanya Allah, yang memberi mudarat hanyalah Allah. Seluruh dunia manusia berkumpul hendak memberi mudarat kepada kita atau mau membunuh kita, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Begitu juga seluruh manusia hendak selamatkan kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Itu maksud kalimah la ilaha illallah. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati dan memasukkan hanya kebesaran Allah di dalam hati. Ma fi qalbi ghairallah. Istri tak boleh masuk hati. Anak tak boleh masuk hati. Mobil tak boleh masuk hati. Rumah tak boleh masuk hati. Di hati hanya ada Allah Ta'ala saja. Dunia di tangan, di hati jangan. Bagaimana supaya kebesaran Allah mau masuk ke dalam hati kita? Ada di hati kita. Bagaimana caranya? Tidak bisa kecuali dengan satu cara. Mengeluarkan seluruh makhluk dari hati, barulah kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati. Selagi di dalam kandang masih ada musangnya, jangan berharap ayam akan mau masuk ke dalam kandang tersebut. Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, buka pintunya, nanti ayam akan masuk dengan tenang. Selagi di dalam sumur masih ada bangkainya, kita mau isi dengan air bersih, bahkan air zam-zam sekalipun, itu sumur akan tetap menjadi najis. Bagaimana caranya? Kita kuras habis sumur itu, keluarkan bangkainya, keringkan airnya, baru diganti dengan air yang bersih dan mensucikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Tidak mau Allah Ta'ala melihat hambanya mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Allah pernah cemburu kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub ini punya anak 12 orang. Satu orang anaknya ganteng banget, namanya Yusuf alaihissalam. Setiap hari Yusuf, anak ayah Yusuf. Bahkan ketika munajat pun terbesit wajahnya Yusuf alaihissalam. Ini anak ganteng luar biasa. Sehingga kakak-kakaknya 11 orang cemburu. Bukan hanya cemburu, hasad pun datang. Akhirnya mereka membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Allah kuasa selamatkan Nabi Yusuf. Dan Allah pisahkan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf 40 tahun. Maka saya ingatkan jamaah, kalau mencintai seseorang biasa-biasa saja. Biasanya orang yang paling pandai menyenangkan hati kita, nanti Allah akan jadikan orang itu adalah orang yang paling pandai menyusahkan hati kita. Jadi kalau Allah sudah cemburu, Allah pisahkan. Bisa dengan kematian, bisa dengan perceraian dan sebagainya. Nah, maka cintailah Allah melebihi segala-galanya. Hidup kita sebentar di dunia ini 60-70 tahun. Allah hendak menguji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji siapa yang pantas untuk dicintai, siapa yang layak untuk dijadikan kekasihnya. Siapa yang mampu mencintai Allah melebihi segala-galanya. Itu ujiannya, Pak. Siapa yang sukses? Yang mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dia buktikan kepada Allah, ya Allah, aku mencintaimu, mencintai Rasulullah SAW melebihi cintaku kepada siapapun juga, ya Allah. Aku sanggup mengorbankan siapapun untuk engkau, ya Allah, untuk Rasulmu, untuk perjuangan agamamu. Nah, mulailah latihan hadirin sekalian, mengenal Allah, sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah. Orang yang sibuk dengan teman-temannya akan mengenal sifat temannya. Orang yang sibuk dengan keluarganya akan mengenal sifat keluarganya. Orang yang sibuk dengan ternaknya akan mengenal sifat ternaknya.
Begitu juga orang sibuk dengan Allah, dia akan mengenal sifat-sifat Allah. Siapa Allah? Al-Khaliq. Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Mata tak bisa melihat tanpa izin Allah, telinga tak bisa mendengar tanpa izin Allah. Berapa banyak orang punya mata tak mampu melihat? Berapa banyak orang punya telinga tak mampu mendengar? Berapa banyak orang punya kaki tak mampu berjalan? Allah yang menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, mengangkat raja-raja, menurunkan raja-raja, dan semua berada dalam genggaman Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kemuliaan seluruh manusia, laki-laki dan wanita, siapapun, hanya dalam ketakwaan saja. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Guru saya pernah bercerita, dia pernah punya pengalaman dakwah pergi ke Amerika. Sesampainya di Amerika, sama saudara muslim yang di sana dijemput di airport dengan sebuah mobil supercar yang sangat mewah. Lalu guru saya itu pun merasa ta'zim, merasa bersyukur dengan jemputan itu. Dan dia katakan, mulia dakwah ini. Asbab dakwah saya dijemput dengan mobil mewah ini. Maka ada perasaan bangga naik mobil mewah itu. Ketika mobil tadi berhenti di traffic light, berhenti di lampu merah, Allah kuasa menghantarkan mobil dengan warna yang sama, dengan merek yang sama, persis berhenti di sebelah mobilnya guru saya tadi. Lalu dia menengokkan kepalanya ke samping, lalu dia ucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Ternyata yang naik di sebelah mobil itu seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Ini pelajaran. Anjing naik mobil mewah tetap anjing. Mobil mewah tidak akan merubah derajatnya anjing menjadi mulia. Hari ini berapa banyak orang yang harga mobilnya lebih mahal daripada harga dirinya. Jangan bangga naik mobil mewah, Pak. Jangan merasa hina naik angkot, naik Grab. Kemuliaan kita hanya dalam ketakwaan saja. Satu ketika baginda Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, lalu lawat seorang pemuda. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian, wahai sahabatku, tentang pemuda ini? Maka seorang sahabat mengatakan, dia orang yang beruntung ya Rasulullah. Dari pakaiannya nampak dia anak orang kaya. Wangi parfum yang tercium dari kejauhan, wajahnya pun tampan. Kalau dia bicara pasti orang dengarkan dia. Kalau dia pinang anak orang pasti diterima pinangannya. Sungguh laki-laki ini laki yang beruntung ya Rasulullah. Nabi senyum. Lalu lewat lagi seorang sahabat yang bajunya penuh dengan tambalan, compang-camping, miskin, nampak dari pakaian yang sebegitu sederhananya. Wajahnya pun tak tampan. Lalu sahabat Rasulullah bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang orang yang kedua ini? Dia orang yang malang ya Rasulullah. Kasihan, kalau dia bicara tak akan didengarkan. Kalau dia pinang anak orang tak akan diambil jadi menantu. Dia sungguh malang ya Rasulullah. Nabi pun menjelaskan, wahai sahabatku dengarkan. Orang yang kedua ini, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. Orang yang kedua tadi lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. Kenapa? Yang kedua adalah seorang yang takwa kepada Allah. Jadi saat orang miskin tinggal di pedalaman, di perkampungan, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, penyakitan, tak ada dunia dia, rumah tak punya, kendaraan tak punya, bicara tak didengarkan orang, bagi usul tak mungkin diterima usulnya, dipinang anak orang tak ada yang terima jadi menantu. Sungguh malang nasib dia dalam pandangan manusia. Tapi sekiranya di hati orang ini ada ketakwaan kepada Allah, dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Maka tidak usahlah bangga-bangga hadirin dengan pangkat jabatan. Fir'aun itu sampai mati jadi raja, Pak. Fir'aun itu jadi raja sampai mati. Bukan 2 periode, 3 periode, sampai mati. Tapi gelarnya la'natul alaih. Namrud, la'natul alaih. Namrud ini Pak pemilihan raja 100% suaranya. Tak ada satu orang pun yang tidak memilih dia. Raja yang gagah, yang tampan. Di dalam kitab Bukhari diceritakan bagaimana Raja Namrud itu dicintai oleh seluruh rakyatnya. Minta sembako, bagi sembako, asal sujud sama dia. Tak sakit-sakitan, tak pernah sakit. Tapi karena Namrud tidak beriman kepada Allah, gelar Namrud pun la'natul alaih. Dan Allah hancurkan kerajaan Namrud waktu itu adalah kerajaan terbesar di dunia. Bukan dengan senjata, bukan dengan tentara, bukan dengan kekuatan nuklir dan bom atom. Tidak. Allah hancurkan Namrud dengan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya.
Allah berkuasa menghancurkan kerajaan terbesar di dunia dengan seekor nyamuk. Maka jangan yakin dengan senjata, jangan yakin dengan jumlah yang banyak. Yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa yang yakin dengan kekuasaan, maka Allah pasti akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta benda, Allah akan kurangkan hartanya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah akan sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang tidak akan pernah Allah hinakan dia. Tak akan dikurangkan hartanya, tak akan disesatkan dia, dan tak akan dimatikan akalnya. Maka berserah dirilah kepada Allah. Angkat tangan, menyerah kepada Allah. Dunia bukanlah tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Satu persatu orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Saya sering berdiri di atas ini, Pak. Saya tatap wajah orang, lama-lama minggu depan sudah tak ada lagi. Berapa banyak orang yang pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, ternyata sore hari sudah ada dalam kubur. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin beli mobil, tak tahu dia mati sebelum punya mobil. Ada yang pengen bangun rumah, mati sebelum rumahnya selesai. Ada yang ingin menikah, mati sebelum ijab kabul. Maka hadirin sekalian, Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan tentang perkara ini. Sampai Nabi bersumpah, Allahumma, aku pastikan, kata Rasulullah, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Aku pastikan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini enggak ada apa-apanya, Pak. Dunia ini fata morgana, tipu-tipu. Silahkan berebut-rebut dunia, satu kursi yang kepengen banyak. Silahkan berantem, rebutlah dunia ini. Dunia ini dalam pandang Allah sampah, Pak. Kepada musuhnya perlah bagi. Bapak punya sampah, menjijikkan di rumah Bapak. Datang musuh Bapak, datang minta sampah, bagi enggak? Ambillah semua. Kalau saja harga dunia dalam pandang Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Maka sungguh bodoh orang beriman, Pak, masih mencari kemuliaan dalam keduniaan. Kalau Allah bagi enggak apa-apa. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya, Pak. Tapi satu ketika dia terbang dengan karpet emasnya yang bersulamkan benang emas, bergetar tuh karpet, dia turun. Ternyata seorang soleh hamba, seorang orang tua di sawahnya melihat, takjub. Lalu ditanya, apa yang barusan kau ucapkan? Dia bilang, subhanallah, aku takjub melihat kau terbang dengan karpetmu, wahai Nabiullah Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ketahuilah, satu subhanallah yang kamu ucapkan itu jauh lebih berharga daripada seluruh kerajaanku. Kalau Bapak bisa yakin kayak gitu, boleh jadi orang kaya, Pak. Tapi baru ganti mobil berubah cara jalan. Baru beli rumah baru, tidak ditegur lagi orang. Apa? Nah, maka hadirin sekalian, cabut akar cinta dunia dari hati, ganti dengan kecintaan kepada akhirat. Kita bukan orang dunia. Kita orang akhirat yang sedang berada di dunia. Sebentar saja. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. 50,000 years dunia. Cobalah renungkan, Pak. Sampai Nabi tamsilkan lagi. Kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian, hadhid dunia. Air yang ada di ujung jari itulah dunia. Yang menempel di ujung jari itu dunia. Yang menetes itu akhirat. Yang menempel di ujung jarimu hadhid dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Coba tengok subuh sepi, Pak. Tak jarang masjid-masjid yang penuh subuh, tapi Jumatan penuh. Kalau saja semua yang hadir sholat Jumat faham bagaimana pentingnya akhirat, maka semua besok subuh akan datang ke masjid seperti ini. Ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kenapa kita enggak percaya dengan sabda Nabi? Kita kehilangan tas beserta isinya nangis, sedih. Tapi kehilangan dunia beserta isinya kita santai-santai saja. Mesti kita menangis ketika masbuk. Datang ke masjid salat subuh, orang dah selesai qabliyah. Imam sudah takbir. Dan siapa yang mampu sholat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Bayangkan, Pak, 40 hari, usahakan sebelum mati. Dengarkan kalimat ini, Pak. Ini sabda Nabi yang saya sampaikan. Yakinkan hati bapak-bapak semua, sebelum mati
Amalkan hadis ini, salat berjamaah di masjid selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maknanya tidak masbuk satu waktu pun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imam takbir di depan, di belakang imam. Insya Allah selamat dari sifat munafik dan api neraka jahanam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala begitu cinta kepada hambanya. Cintanya Allah kepada kita 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi kemungkinan besar kita masuk neraka itu sangat kecil, Pak. Kemungkinan kita masuk neraka itu kecil. Nabi yang sabdakan dalam satu hadis, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Heran sahabat lalu bertanya, kila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kalau saja Allah itu mencintai kita 70 kali lebih cinta daripada ibu kita kepada kita, ibu kita saja tak mungkin akan membinasakan kita. Tapi ada anak yang bandel, yang kurang ajar, durhaka sama ibunya ada. Ibu kita ingin kita bahagia, kita malah membinasakan diri kita, mengingkari, mendurhakai ibu. Begitu juga dengan Allah. Allah mewajibkan kita masuk surga. Buktinya apa? Allah wajibkan kita untuk mentaatinya dan Rasulnya. Tapi banyak yang enggak mau. Dijanjikan surga tak berminat, diancam neraka enggak takut. Maunya dunia saja. Dipikir setelah mati selesai masalah. Nah, maka hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukti Allah cinta kepada kita. Kalau kita berniat berbuat amal saleh, Allah langsung catat pahala sebuah kebaikan. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Siapa yang berniat menjadi penghafal Quran, lalu dia mati sebelum menghafal Quran, dikumpulkan bersama para penghafal Quran. Kalau bapak ibu, bapak-bapak semua sekarang berniat mau pergi haji, detik ini juga dapat pahala haji. Ya, aku ingin bangun masjid, dapat pahala bangun masjid. Semua niat baik dicatat sebuah kebaikan. Kalau direalisasikan, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700.000 kali lipat. Dan suka-suka Allah. Beda dengan orang niat maksiat, belum dicatat dosa. Itu bukti maha baiknya Allah. Oh, nanti malam aku mau maksiat, aku mau zina, aku mau mencuri, aku mau begini. Belum dicatat dosa. Sampai dilakukan kemaksiatan itu, malaikat atid hendak mencatat, Allah tahan tangan malaikat atid. Tunggu sebentar, mungkin sebentar lagi hambaku akan bertaubat. Jadi hadirin sekalian, dua saja perjuangan di dunia ini. Kalau kita tidak mau bersusah payah berjuang menuju surga, pasti kita akan berusaha payah dan berjuang menuju jahanam. Kalau kita tidak mau membangun istana di surga, kita akan sibuk membangun tempat kita di jahanam. Fir'aun bersusah payah menuju neraka, berkorban harta dan diri menuju neraka. Tapi pengorbanan Fir'aun, Namrud, membawa dia kepada laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka silakan sekarang hadirin sekalian pilih. Dua jalan di dunia, dua tempat di akhirat. Satu jalan menuju surga, satu jalan menuju jahanam. Kalau kita mengambil keputusan untuk berjalan menuju surga, yakinlah semiskin apapun kita, pastilah kehidupan kita mulia. Pasti Allah berikan kebahagiaan, diberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Tapi kalau jalan yang kita tempuh jalan menuju jahanam, sekaya apapun bapak-bapak semua, pastilah kehidupan kita adalah penuh dengan kehinaan, penuh dengan fitnah dan masalah-masalah. Jadi hadirin sekalian, orang yang berjalan menuju puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin sudah terasa. Orang yang berjalan menuju kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas telah terasa. Maka ingat, sebelum kita mati, sempurnakan iman, sempurnakan amal. Jangan sampai ada kesyirikan, jangan sampai ada bid'ah amal-amal yang melenceng dari sunnah Nabi. Persempurnakan salat kita 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Muliakan para ulama, basahi lisan dengan zikrullah. Tawadukkan hati, jangan sombong, dan jaga keikhlasan dalam setiap amal. Sebelum, sedang, dan setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah mengingat mati. Amalkan ilmu, sampaikan kepada orang. Sungguh beruntung orang yang ketika dia mati, umurnya ditutup oleh Allah, tapi buku catatan amalnya tetap terbuka sampai hari kiamat. Dari mana? Dari doa anak-anak yang saleh dan salehah, dari ilmu yang bermanfaat, dari masjid yang dia bangun, dari pesantren yang dia bantu, dari sedekah jariyahnya. Dan Allah bersumpah demi waktu-waktu, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.